Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senangnya saya Sasarun bisa hadir lagi untuk Anda selama 1 jam ini. Yang pasti saya tidak sendirian ya, kalau setiap hari Rabu itu selalu ditemani oleh Pak Nyoto. Hai, apa kabar Pak? Halo Sasa, kabar baik. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Sehat. Puasanya masih tetap oke, berjalan dengan lancar dong? Iya dong. Iya dong. Menang berapa hari? Menang semua ya. Kalau laki-laki menang semua, kalau perempuan kan bisa ada Iya. tanggal merahnya gitu ya. Betul. Oke, selama 1 jam ke depan ini kita akan ngobrolin seputar kesehatan. Yang mau gabung boleh langsung aja WhatsApp ke kita sekarang juga di 081511103103, 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda berapa, kemudian riwayat kesehatan Anda seperti apa. Tanda-tanda wabah virus corona ini terlihat seperti akan berakhir ya. Semua bisa mengamatinya lah ya. Ini adalah sebuah kabar gembira dari para ahli. Ya, semua bisa kita amati tanda-tanda berakhirnya wabah virus corona minimal masing-masing di negaranya gitu. Betul. Dan ada beberapa ahli juga yang mengatakan bahwa akhir Mei ini juga merupakan akhir dari pandemi gitu kan. Ini menurut ahli dari UGM, akhir Mei akan berakhir. Kemudian juga prediksi dari ahli ITB, akhir Mei atau awal Juni 2020 juga akan berakhir. Kemudian ada prediksi dari BIN, COVID-19 memuncak pada tanggal 2 sampai 22 Mei. Berarti ya bentar lagi mau berakhir gitu ya. Guru besar UI, COVID-19 bisa berakhir pada Mei. Ya banyak banget lah ahli-ahli yang mengatakan demikian, tapi lebih jelasnya kita masih belum tahu. Tapi sudah kelihatan lah ya Pak, udah sedikit demi sedikit, dan katanya juga puncaknya tanggal 17 Mei yang lalu gitu. Ya, jadi memang ada beberapa hal ya. Yang paling utama itu adalah bahwa virus corona ini kan dia bermutasi terus. Cuma yang menarik itu kebetulan mutasinya itu bukan makin kuat tapi makin melemah. Yes. Jadi memang yang paling berbahaya bagi virus corona itu dia mudah sekali menginfeksi karena mudah melekat di tubuh manusia melalui droplet ya. Makanya kita wajib pakai masker. Cuma kalau memang dia sudah melemah walaupun sudah menginfeksi, kemungkinan kita lebih cepat sembuh lebih baik dibandingkan yang dahulu gitu. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan dari WHO ya mengatakan bahwa kita nggak bisa tidak berdampingan dengan virus corona karena virus corona akan terus ada di dunia, di Indonesia juga namanya bukan pandemi tapi namanya endemi. Sama kayak virus flu influenza, terus juga virus cacar itu kan nggak akan bisa hilang sampai kapanpun juga tetap ada gitu. Timbul tenggelam ya. Nah betul. Jadi kita harus mau nggak mau ya bagaimana caranya seandainya pun virus corona tetap berdampingan dengan kita. Dia tidak bisa mengharm kita, tidak bisa menyerang kita, melukai kita lah istilahnya, membuat kita berbahaya, apalagi sampai timbul kematian. Itu yang paling utama sebenarnya yang ingin kita bahas ya. Jadi kita berharap memang virus corona ini segera berakhir ataupun mutasinya makin melemah sehingga seandainya kata pun dia menginfeksi manusia tidak membuat kematian seperti yang zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu itu kan dalam tempo singkat menimbulkan pneumonia akut, banyak cairan di paru-paru sehingga paru-paru kita tidak bisa menghirup oksigen karena sudah tertutup oleh cairan, akibatnya dia seperti mati tenggelam, mati dalam kondisi kekurangan oksigen. Bahkan ventilator juga nggak efektif ya. Nah itu berlaku dengan awal-awal negara yang terkena virus corona. Cuma negara kita ini kan belakangan terkenanya. Ya. Tapi memang kenyataannya kenapa walaupun demikian rasio orang yang meninggal lebih banyak di Indonesia dibandingkan beberapa negara yang lain. Yang sembuh dengan yang meninggal itu probabilitasnya berbeda. Kita termasuk yang walaupun sekarang udah 1:4 ya. Yang sembuh 4, yang meninggal 1. Tapi kalau negara lain kan bisa 10:1, 20:1, 1000:1 ya. Nah jadi kita kalau bisa kan mesti belajar dari negara yang mampu meminimalisir tingkat kematian. Iya, kayak di Vietnam masih kosong, masih 0. Betul. Padahal dia berdampingan dengan Tiongkok.
tapi luar biasa. Padahal dia tetanggaan karantinanya. ya. Nah itu dia. Itu dia, mungkin karena bandel-bandel kan. Social distancingnya oke kali Iya. mereka, nggak kayak kita. Kemarin juga udah rame banget Pak, pasar, mall. Ya karena memang begini ya, kalau saya sih melihat dari segi sosial. Mereka banyak lagi kalau di perkotaan itu kan banyak yang rumah yang dempet-dempetan. Iya, Ukurannya betul. let's say 3x3, Iya. tapi yang mendiami 10 orang. Mana betah dia di rumah 3x3 suruh lockdown di ukuran seperti itu, biasanya mereka Sempit. keluar. Betul. Oke, gimana caranya kita beradaptasi nanti dengan virus corona yang sekarang udah sedikit meredah lah ya dibandingkan yang awal-awal. Ya, jadi kita belajar dari negara Jepang ya. Ini yang menarik itu negara Jepang itu walaupun dengan adanya virus corona yang digembar-gemborkan semua orang pada ketakutan di berbagai negara, cuma dia slow aja. Santai. Ada lagunya ya. Iya. Apa Lagunya tuh Via lagunya? Valen slow. Jadi dia karena apa? Karena budaya orang Jepang itu memang biasa pakai masker. Dan dia budaya cuci tangan, budaya bersih dan budaya tidak buang ludah sembarangan. Karena kan memang dari cairan ludah atau dari cairan bersin, cairan batuk ya. Jadi orang sana itu orang Jepang kalau seandainya akan flu saja, mereka nggak mau mencederai tetangga sekitarnya, maka mereka pakai masker. Sehingga apabila mereka batuk atau bersin, virus itu tidak menularkan orang lain. Ya, kalau di sini kan kita umbar-umbar. Iya udah cuek aja, nanti kalau belum Cuek, parah banget iya. baru belum pakai masker gitu. Jadi karena di sana sudah budaya kebersihan, budaya pakai masker. Jadi di sana tuh nggak ada istilah lockdown atau PSBB. Jadi yang namanya kereta tetap jalan, aktivitas tetap jalan. Cuma yang berhenti itu benar-benar perkumpulan-perkumpulan, acara-acara yang berkerumun itu dilarang sama pemerintahnya. Cuma kehidupan perekonomian tetap berjalan tetap lancar. berjalan ya. Jadi Iya. kesadaran dari diri kita sendiri. Dan di sana gitu. tuh memang sudah budaya social distancing. Mereka tidak mau mengganggu privasi orang lain. Oke. Jadi kalau berdekatan dengan orang mereka tahu ini privasi orang lain. Kalau dekatan saya nggak enak, agak menjauh. Jadi memang sudah menjadi budaya. Budaya apa namanya social distancing. Jadi lebih gampang untuk menerapkannya di sana ketika ada wabah yang meredah di sana gitu. Dan ya. yang menarik adalah di sana itu memang budaya konsumsi makanan sehat. Iya betul. Jadi itu yang mendukung mereka, tingkat kematiannya itu sangat rendah, walaupun mungkin yang terinfeksi banyak, yang terkena juga banyak, tapi tingkat mortalitasnya atau tingkat kematiannya sangat rendah. Karena mereka memang budaya konsumsi makanan kesehatan. Mereka budaya mencegah penyakit, budaya merawat tubuhnya agar tidak terkena penyakit. Jadi mereka tuh menghindari benar diobati. Itu udah budaya gitu. Iya, dan kalaupun diobati pakai bahan-bahan herbal. Kalau diobati pun dia pakai makanan juga, Nah, pakai herbal betul. juga. Ya. Oke, seru sekali obrolan kita hari ini. Nanti kita sambung lagi ya Pak ya. Oke, siap. Oke, untuk Anda yang mau gabung boleh silakan ya di 0815111003. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usia Anda berapa dan riwayat kesehatan Anda seperti apa. Dan kalau Anda bertanya gimana caranya biar imun kita kuat, biar tidak terinfeksi virus corona atau mungkin juga tidak terinfeksi dengan virus-virus yang lain, ya sepertinya Anda harus mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur yang bisa Anda dapatkan di Tokopedia atau Bukalapak ya. Ini akibat puasa ya, jadi nggak sinkron antara mulut sama otak. Atau mungkin juga bisa di radio kesayangan Anda via WhatsApp juga boleh di 0877900300. Sekali lagi Anda bisa mendapatkan Ziman di Tokopedia, Bukalapak via WhatsApp di 0877900300, di kios Ziman sekitar Anda dan juga di radio kesayangan Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih yang masih bergabung barengan saya Sarun dan juga Pak Nyoto sampai 1 jam ke depan. Yuk WhatsAppnya yang mau tanya-tanya silakan ya. Yang mau tanya-tanya seputar kesehatan, mau tanya-tanya seputar Ziman juga boleh banget, dengan senang hati akan kita jawab di 081511103103, 081511103103. Tentu menjadi harapan bagi setiap orang yang ada di muka bumi ini bahwa virus corona akan segera berakhir. Walaupun sebenarnya prediksinya kita masih belum tahu, ada yang bilang akhir Mei, awal Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, tapi setidaknya kita sudah melihat gitu ya, sudah banyak yang berkurang lah ya orang yang terinfeksi dengan virus corona. Dan beberapa hari yang lalu pun juga Pak Jokowi bilang, ya sudah yuk kita berdamai aja
berdampingan deh dengan virus corona gitu Pak? Ya karena yang paling berbahaya itu adalah virus di mana orang udah gak ada penghasilan, tapi pengeluaran udah pasti, pemasukan tidak ada, pengeluaran sudah pasti. Banyak orang yang di PHK dari pabrik-pabrik, sedangkan mereka tinggal di kontrakan, mau pulang ke kampungnya nggak bisa karena PSBB, di kontrakan nggak bisa bayar kontrakan karena udah nggak ada penghasilan, ya. Jangan kan untuk bayar kontrakan, untuk makan besok aja udah pada bingung. Iya, nah bingung itu banget. Imbasnya demikian meluas karena berbagai sektor industri kena tsunami menurut saya akibat dari runtuhnya perekonomian akibat dari virus corona. Ini yang sebenarnya cukup berbahaya ya. Jadi jangan sampai orang meninggal karena kelaparan, bukan karena virusnya itu sendiri. Jadi memang bagi saya suatu yang complicated ya. Tapi kita bahas dulu deh. Kan WHO mengatakan bahwa kita mau nggak mau berdamai dengan virus corona. Karena virus corona tidak pernah hilang. Dan Presiden Jokowi juga mengatakan demikian. Banyak yang menganggap apakah kita mau nggak mau harus terpapar sehingga kita punya herd immunity ya. Imuniti tubuh kita timbul kalau kita sudah terpapar oleh virus corona. Contohnya virus flu itu sebenarnya berbahaya bagi yang tidak pernah sama sekali kena virus flu. Artinya apa? Sembuhnya bisa lama dan efek merusak organnya lebih parah walaupun cuma sekedar virus flu. Cuma kalau sudah pernah kena flu, berkali-kali kena flu, ya cuma ya seperti itu aja lah, simple. Jadi tubuh kita sudah mampu menciptakan imunitas yang namanya imunoglobulin, gitu ya. Nah, kalau orang sudah terpapar oleh virus corona, tubuhnya sudah menciptakan formula yang namanya imunoglobulin. Waktu pertama kali terpapar, mungkin dia membuat formulasinya itu 7 hari. Ya, setelah 7 hari barulah tubuh kita mampu mengatasi virus corona di dalam tubuh kita. Pada saat 7 hari tersebut, kalau memang organ tubuh kita tidak punya kekuatan yang prima, kita bisa meninggal karena banyaknya slam, banyaknya panas tinggi, banyaknya peradangan. Akibatnya kita meninggal karena banyaknya serangan dari virus tersebut. Cuma kalau kita punya daya tahan tubuh kita prima, pada saat tubuh kita sudah menciptakan imunoglobulin, ya otomatis kita bisa melampaui kondisi kritis. Cuma besoknya lagi seandainya kita terpapar oleh virus corona, mungkin nggak makan waktu 7 hari karena sudah ada di perpustakaan oleh sel antibodi memori kita ya, udah ada di sel memorinya lah, di perpustakaan memorinya. Oh, yang datang ini virus corona lagi. Udahlah gampang nih kok formulanya. Imunoglobulin C lah misalnya seperti itu. Sehingga dalam tempo 1-2 hari tubuh kita sudah mampu memproduksi antibodi melawan virus corona. Mungkin sama halnya kayak virus cacar. Kalau sudah terkena cacar, mungkin nggak akan terkena lagi. Walaupun terkena paling ya tanda-tandanya aja gitu ya Pak ya. Oke. Dan di Singapura juga akan membuka pembatasan nih tanggal 1 Juni Pak. Jadi sudah dibebaskan perekonomian biar lancar gitu. Tapi memang ada fase-fasenya, ada protokol-protokolnya gitu. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana kita punya antibodi itu tidak lemah. Nah, makanan apa yang menyebabkan antibodi kita lemah? 1, kelebihan gula. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang serba manis-manis, itu antibodi kita otomatis turun. Kemudian makan makanan yang banyak mengandung zat kimia, zat pengawet, zat perasa, zat pelunak, zat pelembut, ya, semua makanan aditif itu membuat antibodi kita melemah, ya. Kemudian makanan yang udah nggak segar lagi, ya, kalau udah masuk di kulkas bertahun-tahun terus kita makan, ya bertahun-tahun iya, Pak. Otomatis ya biasanya sih nggak bertahun-tahun, berminggu-minggu aja deh ya, udah layu, udah nggak enak. Berminggu-minggu aja udah melemahkan antibodi kita. Jadi makanan yang kandungan gulanya tinggi, jadi makanan zaman sekarang itu semuanya serba gula, ya. Kemudian makanan yang banyak pengawet, perasa, pewarna, pelembab, pelembut, semuanya serba chemical, serba kimiawi, itu juga menurunkan antibodi kita. Kemudian makanan yang sudah tidak segar lagi, itu menurunkan antibodi kita. Kemudian otomatis gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, kemudian juga konsumsi alkohol, kurang istirahat, beban stres tinggi. Nah, itu melemahkan antibodi kita, sehingga kalau kita ingin mengandalkan herd immunity kita, tapi kita tidak peduli dengan antibodi kita, ya sama juga bohong. Resikonya sangat tinggi terhadap kematian bagi diri kita. Nah, kalau dalam keadaan puasa seperti ini, apakah bisa menguatkan imun tubuh kita, Pak? Sebenarnya kalau dalam puasa itu malah
dalam kondisi seperti ini imun kita bagus. Oke. Banyak orang salah sangka kalau kita kurang energi, kurang karbohidrat, kurang segala macam, imun tubuh kita menurun dan gampang Kenyataannya terpapar enggak. virus. Bahkan orang gitu yang ya. berpuasa tuh regenerasi selnya lebih baik. Oke. Terus dia punya hormon namanya hormon somatropin atau human growth hormone kita diproduksi berlebih. Makanya orang yang suka puasa cenderung awet muda karena regenerasi selnya optimal. Contohnya seandainya Anda luka, ya kan? Pada saat kita luka, Anda lagi berpuasa, lebih cepat sembuhnya dibandingkan kita tidak berpuasa. Itu unik ya. Nah, makanya kalau yang namanya binatang pada saat dia sakit, mereka pasti berpuasa. Iya, dia apalagi kucing ya Pak, menyendiri. Menyendiri, Gak mau diganggu sama iya. siapapun dan gak mau makan apapun. Nggak mau makan apapun. Karena pada kondisi itulah tubuhnya ternyata antibodinya optimal pada saat kita berpuasa. Ya. Oke, baiklah. Jadi manfaat puasa untuk meningkatkan imun tubuh sudah terbukti. Betul. Gitu. Ditambah lagi dengan mengkonsumsi asupan-asupan yang bergizi. Jadi Nah. lebih sehat lagi dan virus coronanya ya pergi. Pergi. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa berhadapan dengan virus corona. Seandainya kita memang terjadi herd community, suatu saat kita terpapar tapi kita nggak punya efek apapun. Artinya virus corona itu cuma numpang lewat Iya. aja, tapi imun kita udah tahu, oh ini cara nih formulasinya untuk antibodi imuglobulin seperti ini. Karena kita ada asupan nutrisi yang optimal untuk memperkuat antibodi kita. Nanti kita bahas. Kira-kira nutrisinya apa ya? Penasaran kan? Ya udah, tetap gabung Nanti, barengan ya. Sasarun dan juga Pak Nyoto. Oke. Yuk silakan. Yang mau tanya-tanya di WhatsApp ya 081511103103 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usia Anda berapa, riwayat kesehatan Anda apa seperti apa gitu ya. Boleh di WhatsApp, kita tunggu ya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sasa Harun dan juga Pak Nyoto masih ada untuk Anda selama 1 jam ini ya. Waktunya tinggal 30 menit lagi. Yuk yang mau tanya seputar kesehatan, mau tanya seputar Ziman juga boleh banget di 081511103103. Tadi sebelum break Pak Nyoto udah bilang nih ada nutrisi yang buat badan kita atau mungkin membuat imun kita lebih kuat lagi. Gimana caranya ya? Terus apa yang dikonsumsi? Apa nutrisinya sih Pak? Mungkin oke, kita boleh, ayo deh, ya udah deh kita berdamai deh dengan yang namanya corona. Tapi kan berdamai dengan corona kan nggak bisa begitu aja ya. Harus tetap ada tameng dalam tubuh kita biar kita tetap kuat. Nah gimana tuh Pak caranya? Nutrisinya apa? Ya, jadi kalau kita ingin memperkuat antibodi kita mesti konsumsi makanan yang memang meningkatkan imunitas, imunomodulator ya. Jadi yang menarik dari Ziman ini ada suatu bahan ingredientnya, kandungan Ziman itu kan yang paling kaya itu adalah kandungan noni atau mengkudu. Ini dari Makassar ya, dari berita di Makassar. Ada sebuah jus buah mengkudu diklaim telah membantu penyembuhan 33 pasien COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan. Wow. Ini dari berita Surya Kepri ya, Surya Jogja, banyak deh kabarnya. Hasil tes 33 pasien itu langsung negatif setelah masing-masing diberi minum Jus 2 mengkudu. butir jus mengkudu. Waduh. Nah jadi kalau di Mantap. Ziman ini 100% itu kan kandungnya bukan 100% ya, maaf ya. Kandungan utamanya adalah ekstraksi jus mengkudu yang hidup. Jadi buah mengkudunya itu dipres dalam kondisi segar ya, kemudian difermentasi, tidak dipanaskan sama sekali. Jadi dia kaya dengan enzim antioksidannya. Sehingga setelah dipres itu kemudian diekstraksi 1 kali. Anggaplah kalau diekstraksi 1 kali jadi jus gitu ya. Diekstraksi 2 kali tinggal tetes. Jadi konsumsi Ziman walaupun cuma 10 tetes sama saja konsumsi 1 seloki jus mengkudu. Wow. Padahal dalam Ziman bukan sekedar mengkudu ya, ada juga kulit manggis, ada juga gotu kola, ada juga ginseng. Jadi semua buah-buahan itu ternyata sebagai adaptogen, sebagai imunomodulator, sebagai penguat antibodi kita. Jadi kalau kita konsumsi ini, kalau kita sehat, ya memang ini sebenarnya minuman orang sehat. Kita mencegah kita terpapar oleh virus corona. Seandainya sudah terpapar, banyak sekali bukti-bukti bahwa konsumsi mengkudu mampu mengatasi mereka yang sudah terpapar virus corona maupun sudah terinfeksi walaupun dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu misalnya ada diabetes, ada hipertensi,
ada apa namanya? Asam urat, kolesterol gitu ya. Kalau kita konsumsi Ziman, bukan sekedar meningkatkan antibodi kita, cuma penyakit penyertanya itu diremisi atau diturunkan. Dan sampai menuju sembuh. Protokol untuk kesembuhan konsumsi Ziman itu minimal 3 bulan karena tubuh butuh detoksifikasi, tubuh butuh regulasi semua sistem tubuh butuh untuk sekresi detoksifikasi tadi ya, regulasi, kemudian terakhir tubuh butuh untuk meningkatkan imunitas dan regenerasi sel. Tujuannya satu ya, Iya. untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi bonusnya banyak. Ya, Betul. asam uratnya menurun, diabetesnya menurun, tekanan darahnya menurun, kemudian kolesterolnya menurun, kemudian juga tidak terpapar yang namanya virus corona. Kalaupun iya, dengan Ziman juga akan cepat sembuh dan hasilnya Iya, negatif. betul, Sudah Sasa. ada buktinya kan tadi di Makassar, Ya, kan di dengan Makassar. Mengkudu. 33 pasien. No, Sebenarnya 33. mungkin kalau kita sosialisasi Ziman ini, setiap orang, setiap rumah itu punya Ziman sehingga kita nyaman. Ada apa-apa dengan keluarga kita, tiba-tiba badannya sudah mulai panas, udah mulai batuk-batuk, kita sudah parno, waduh jangan-jangan ini Corona. langsung deh. Jangan beli dulu ya. Beli dulu kapan dikirimnya, Iya. keburu tambah parah. Jadi mesti punya dulu di rumah ya. Kita konsumsi. Tapi kalau memang pengen irit-irit ya disimpan juga nggak apa-apa. Begitu ada hal yang darurat, langsung diberikan kepada Yang orang yang bersangkutan. kita cintai. Mungkin keluarga kita, anak kita, ibu kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Kita sudah punya cadangan di rumah seperti itu. Oke, kan besok Lebaran nih, beberapa hari lagi mungkin bisa dikasih hadiah Lebaran Ziman ya. Iya. Ya kan, kalau mungkin baju baru udah ada, kue udah ada, ketupat udah ada, Ziman harus ada di Jadi, rumah Anda. hadiah zaman new now Iya. Sorry, Zaman zaman now. normal now. Zaman apa normal apa? Now- New normal. new Sorry, kok normal. salah bolak-balik sih. Iya. New New normal. Hadiahnya itu bukan baju baru, Tapi Ziman. Ziman. Jadi kalau terjadi suatu saat badan Anda tiba-tiba panas, sudah mulai batuk, sudah nggak enak badan, sudah memual-mual, mau diare, langsung hantam 10 tetes pagi siang sore gitu. Iya, kalau baju baru cuma bisa dipakai doang tapi nggak bisa mengobati penyakit Anda. Iya. Ya kan, kalau Ziman ya bisa mengobati. Jangankan mengobati, mencegah pun juga itu bisa banget. Jadi ayo sekarang juga deh konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur, 5 tetes 2 kali sehari. Terus gimana dong Sasa dapetin Zimannya? Gampang. Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di apotik, di kios Ziman sekitar Anda, di Bukalapak, Tokopedia. Pesannya via WhatsApp juga boleh gitu ya, di 087790.300. Ini ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Sudah terbukti tadi di Makassar 33 orang ya yang positif corona akhirnya bisa negatif karena adanya mengkudu, jus mengkudu. Dan di Ziman itu ada mengkudu diekstraksi selama sebanyak 2 kali. Iya. Gitu, nggak cuma sekali tapi 2 kali. Jadi nggak usah padat sekali. Betul, jadi padat banget dan juga manfaatnya luar biasa. Nggak usah ragu-ragu lagi. Ya udah, cus yuk segera konsumsi Ziman dan dapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di apotik, di kios Ziman sekitar Anda. Sekali lagi di Tokopedia, Bukalapak, atau via WhatsApp di 087790.300. Ini harganya Rp200.000. Cara pemakaiannya diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes setiap kalinya, atau bisa juga diteteskan ke dalam air ya, ukurannya 100 mili sehari 3 kali, tapi tergantung kebutuhan Anda. Bisa 5 tetes, 10 tetes biar makin oke gitu badannya. Kalau dikonsumsinya sekarang, nanti Lebaran kelihatan awet muda gitu kan, lebih cantik daripada yang kemarin. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Satu hal yang membuat banyak orang khawatir soal COVID-19 adalah karena belum adanya obat maupun vaksin yang memang dikhususkan untuk mengatasi dan juga mencegah penyakit ini. Sehingga cara yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, imun tubuh kita, agar kita bisa mencegah semaksimal mungkin dengan cara mengkonsumsi Ziman. Betulkah Pak Nyoto? Betul. Sebenarnya apapun virusnya memang kayak virus flu, memang ada obat bisa membunuh virus flu. Enggak Saya rasa ada enggak sih. ada. Virus penyakit DBD Iya, ada obatnya? dengue. Enggak juga, ya kan? Tubuh kita mampu bertahan terhadap virus, kuat-kuatan deh istilahnya. Kalau tubuh kita lebih kuat, ya kita bisa atasi virus demam Apapun berdarah itu. atau virus flu. Ujung-ujungnya memang jangan berharap
ada vaksin, ya kan? Jadi pada intinya adalah kalau Anda punya tubuh yang kuat, antibodi yang kuat, nggak ada masalah sama sekali dengan makhluk yang dibilang hidup tidak, dibilang mati juga tidak, yang namanya virus, ya. Dan yang menarik di dalam Ziman ini, jadi tadi kita udah cerita bahwa ada 33 pasien yang sembuh akibat konsumsi jus mengkudu langsung negatif, dia punya COVID-19. Ternyata hasil penelitian Dr. Sumali, ya ini penelitiannya waktu dia masih doktor, sekarang sudah profesor. Jadi Profesor Dr. Sumali Wiryo Widakdo, Ketua Pusat Studi Obat Bahan Alami, Departemen Farmasi Fakultas MIPA Universitas Indonesia, dia penelitian tahun 2004-2005. Dia mengatakan dari penelitiannya itu ternyata mengkudu atau noni dapat meningkatkan resistensi atau daya tahan tubuh terhadap stres fisik, kimia, biologi. Dan ternyata meningkatkan imuno kita, daya tahan tubuh kita, disebut imunostimulan. Sebagai bahan yang aktifkan tubuh kita, pertahanan tubuh kita mekanismenya diaktifkan terhadap infeksi, terutama terhadap virus. Buat apapun virusnya. Nah, kalau kita cerita dari empiris ya, nenek moyang kita menggunakan mengkudu buat pengobatan apa sih? Ternyata buat pengobatan batuk. Jadi nenek moyang kita kalau cari mengkudu buat ngobatin apa? Orang sakit batuk. Nah, ternyata orang virus SARS-CoV yang diserang apa? Paru-paru dong. Iya. Artinya memang jus mengkudu itu ya, yang ada dalam Ziman itu memang efektif sekali untuk mencegah kita kena serangan virus corona menjadi lebih parah, bahkan cepat sembuh. Karena memang untuk obat batuk, penelitian Profesor Dr. Sumali, dia efektif untuk meningkatkan pertahanan tubuh ya dari serangan virus. Dan kandungan utamanya menurut penelitian Profesor Salomon, ternyata mengandung satu zat yang namanya scopoletin. Scopoletin itu ternyata mampu untuk meluruhkan virus corona tersebut. Jadi memang kita mau cerita itu obat bukan karena noni atau mengkudu adalah makanan. Dan kebetulan di dalam Ziman kandungannya utama adalah noni dan dia sifatnya pekat karena ekstraksi ganda. Wow, luar Jadi kembali biasa. Lagi deh, kalau kita khawatir kita terpapar, sebaiknya kita siapkan Ziman di rumah, syukur-syukur 5 botol gitu ya. Kalau kita takut sayang-sayang diminum, ya tunggu kalau kita tiba-tiba nggak enak nyaman. Ya kayak saya pribadi misalnya tiba-tiba gatal-gatal nih di leher, gitu, udah deh langsung konsumsi Ziman. Cuma pas ditembak pakai termometer, kok suhunya normal terus ya. Ya berkat Ziman gitu. Jadi kalau suhu tubuh kita sudah mulai meningkat dari 36, 37, 38, tiba-tiba kita udah gatal-gatal, udah batuk kering, ya kan? Atau kita mules karena kan di Indonesia juga ada virus corona itu menyerang pencernaan. Iya, jadi diare ya, mual-mual ya. Ujung-ujung jangan-jangan kayak orang mah ya kan, virusnya nyerangnya suka-suka dia sih, nyebelin juga gitu ya. Jadi kita sudah punya bentengnya, langsung deh sebelum tambah parah kita konsumsi Ziman. Jangan nanti dulu deh kalau kita udah tanda-tandanya baru beli. Jangan. Pas sudah beli lebaran, terus yang ngirim pengirimannya terhambat. Aduh sayang sekali. Jadi yang namanya sedia payung sebelum hujan, kira-kira beli payung dulu apa hujan dulu? Kan? Payung dulu. Nah, jadi kita otomatis siapkan Ziman dulu deh di rumah kita. Kalau kita mencintai orang-orang yang kita sayangi. Kasih hadiah orang-orang tercinta Anda dengan Ziman. Biar daya tahan tubuhnya kuat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Kita baca WhatsApp ya Pak ya. Siap. Ini dari Mama Leni. Saya mau tanya, tapi di luar tema boleh kah? Oh boleh. Boleh. Ini tentang kondisi lambungnya nih Pak. Dari awal sampai saat ini di bulan puasa mualnya ya ampun katanya Masya Allah. Padahal setahun lalu di bulan Ramadan dari awal sampai dengan akhir Ramadan nyaman-nyaman aja tanpa terganggu mah. Padahal saya kalau setiap sahur tidak pernah minum teh apalagi kopi, nggak pernah. Karena kalau minum kopi kebas-kebas tangannya sama kakinya gitu Pak. Iya. Jadi kalau ada mah saya nggak minum teh, nggak minum kopi, tapi ternyata masih makan yang pedas-pedas. Pedas-pedasnya cabai campur lada pula. Waduh, jangankan orangnya kena mah. Saya yang normal aja kalau udah saking pedasnya tuh karena sambelnya pakai cabai sama lada memang sedap, keringetan langsung. Tapi langsung panas di perut, ya otomatis kalau orang punya mah langsung kumat. Asam lambungnya naik dan panas di dada. Jadi bukan sekedar teh, bukan sekedar kopi, bukan sekedar makanan yang bergetah, makan nangka, ya kan. Pokoknya jangan buah-buahan yang bergetah deh ya. Itu yang harus dihindari, termasuk jangan konsumsi ketan gitu ya. Jangan konsumsi yang pedas-pedas seperti itu. Jadi solusinya bagaimana?
solusinya sederhana. Kalau Anda hobi makan bengkoang, itu juga membuat perut kita adem. Atau kita hobi makan lidah buaya, ya bukan lidah buaya betulan loh ya, ini herbal loh ya. Tadi cari buaya Nanti dipotong cari buaya lidahnya. dipotong lidahnya. Jadi lidah Ngeri. buaya itu dikupas kulitnya yang keras, kan itu kayak gelnya Iya. itu kita makan. Oke, itu dibersihin dulu, direbus atau langsung Langsung juga nggak apa-apa. Oke. Enak kok, kayak agar-agar. Heeh. Terus kalau perlu cari biang kunyit, Yang putih. diparut sama madu. Ya, habis diparut, diambil sari patinya, diperas sama madu. Cuma yang praktis ya konsumsi Ziman lah. Tuh Mama Leni Ya. biar nggak repot marut kunyit, cari lidah buaya pakai Ziman aja. Iya. Udah praktis banget. Kalau ada mah berarti dikonsumsinya sesudah makan ya, Pak. Betul. Sesudah makan, Makan. ya 3 sampai 5 tetes di bawah lidah atau mungkin bisa juga dicampurkan ke dalam air 100 ml. Ya. Simple. Yang gampang mah makan bangkoang deh. Sama mungkin itu kali Pak, labu Labu, air. ya benar, labu air bagus sekali. Dikolek, tapi jangan pakai Iya, gula. betul. Jangan pakai santan. Iya. Ya, enak ya Pak ya. Santannya itu. Kalau habis seperti itu makan labu aja direbus. Iya, ya. direbus aja labu itu rasanya juga enak kok. Enak banget. Oke, Ya udah Mama Leni ya, selain mengkonsumsi bengkoang, kemudian labu, Zimannya dikonsumsi. Udah beli belum? Kalau belum, ayo beli sekarang juga Mama Leni ya. Di radio kesayangan Anda Mama Leni, harganya 200.000. Ini ukurannya 15 ml, 100% enzim herbal alami. Cara pemakaiannya diteteskan di bawah lidah 3 sampai 5 tetes. Dikonsumsinya sesudah makan. Menjelang sahur, jangan menjelang sahur ya. Jadi awal dulu buka puasa, menjelang tidur, kemudian sahur gitu. Sehari 3 kali. Ditunggu Mama Leni kedatangannya dari kesayangan Anda untuk beli Ziman. Satu pertanyaan lagi Pak, sebelum kita break. Oke. Ini dari Ibu Suprapti. Mau tanya, anak 2 umur 15 minumnya berapa tetes katanya kalau untuk anak-anak. Gitu. Untuk anak-anak. Tapi kayaknya 15 tahun mah bukan anak-anak ya, udah Kalau 15 remaja. tahun lumayan lah masa pertumbuhan ya. Kalau masa pertumbuhan kalau bisa ya antara 4 sampai 5 tetes sehari 3 kali cukup. Ya minimal anak kita kan namanya anak-anak kadang-kadang jajan apa aja di luar kita nggak tahu ya. Takutnya malah melemahkan imun karena zaman anak-anak itu kan jajanannya rata-rata semua yang serba gula. Iya betul. Nah kalau kita minum Ziman mencegah dia penurunan fungsi imunitas karena kita kebanyakan gula tadi. Jadi Oke. 4 sampai 5 tetes sehari 3 kali. Tuh Bu Suprapti kasih tahu sama anaknya kalau sudah beli Ziman diteteskan di bawah lidah 4 sampai 5 tetes sehari 3 kali. Dan kalau bisa jajannya dikurangin, jangan yang macem-macem. Pola makannya yang sehat biar nanti juga tubuhnya sehat gitu. Sekali lagi yang mau mendapatkan Ziman gampang banget. Anda bisa datang ke radio kesayangan Anda, ke apotik, kios Ziman terdekat, atau mungkin juga di Bukalapak, Tokopedia, pesannya via WhatsApp di 0877900300. Kan kita diharuskan berdamai nih sama corona. Biar kita berdamai sama corona, kita harus punya tameng. Tamengnya adalah mengkonsumsi Ziman agar imun kita kuat. Dan walaupun masuk gitu ya, walaupun kita terinfeksi sama corona, tapi cepat hilang, Iya. cepat sembuh, cepat kabur coronanya. Virusnya nggak betah. Nggak Aduh. betah. Ada Ziman nih gitu. Ada jawara. Nah itu dia. Karena kandungannya sangat luar biasa. Sudah terbukti tadi di Makassar 33 pasien positif corona akhirnya negatif karena mengkonsumsi mengkudu, jus mengkudu. Dan Yang mengkudu itu notabene kontennya banyak di Ziman. nah itu dia, mengkudu itu banyak banget kandungannya di Ziman. Jadi gak usah ragu-ragu lagi deh. Cus sekarang juga beli Ziman di radio kesayangan Anda, apotik, kios Ziman, Bukalapak, Tokopedia. Harganya Rp200.000 aja. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Waktunya sudah habis Pak. Oh, ya? Sepertinya kita harus pamitan. Tapi sebelumnya Tuh. mungkin Pak Nyoto mau kasih ujangan. Ya kita sharing aja ya. Kan kita mau nggak mau harus ada herd community. Kita harus berdampingan dengan virus corona. Seandainya pun virus corona tetap adalah momok bagi kita dan dia adalah musuh kita. Saat kita berperang melawan COVID-19, bukan sekedar kita butuh baju anti peluru. Baju anti peluru dalam hal ini adalah masker, itu baju anti peluru, hand sanitizer, baju anti peluru. Tapi kita kan mesti punya senjata pamungkas untuk mengalahkan musuh. Nah, senjata pamungkas yang paling aman dan paling bijak adalah dari makanan yang meningkatkan imunostimulan kita, meningkatkan antibodi kita, yaitu adalah Ziman. Karena Ziman itu kandungannya buah-buah superfruit, antioksidan tingkat tinggi,
Di antaranya adalah noni yang sudah teruji, terbukti banyak yang negatif setelah konsumsi noni dari COVID-19. Jadi senjata pamungkasnya adalah Ziman. Jadi bukan saudara pakai baju anti peluru nih. Perang pakai baju anti peluru tapi nggak punya senjata, ya mati-mati juga. Iya benar. Jadi senjata utamanya adalah Ziman. Jadi konsumsinya secara teratur ya, rutin dan juga teratur, sehari 3-5 kali. Cara pemakaiannya diteteskan di bawah lidah atau bisa juga diteteskan di dalam air, ukurannya 100 ml, berarti setengah gelas air dingin ya. Atau Ya. suhu normal, jangan panas. Betul. Kalau panas enzimnya hilang ya Pak ya. Iya, jangan panas. Nah itu dia bukan hilang juga, lidahnya melepuh. Kan panas ya kan. Iya, betul. Jadi air dingin atau suhu normal aja ya, rutin dan teratur. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di apotik Ziman, di toko Ziman, atau bisa juga Tokopedia, kemudian Bukalapak, via WhatsApp boleh banget di 0877 900 90.300 0877 90.300. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja, ketemu lagi abis lebaran. Habis lebaran kita ketemu lagi. Mau makan Oke. ketupat dulu kita, ya lebaran dulu. Betul. Saya Sarun pamit, Pak Nyoto Oke, juga pamit pamit. semuanya. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.